Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 29 ingin mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat. Kami membuat aplikasi belajar bahasa asing yang bernama Linguify. Pada bab 1 terdapat sistem request. Apa itu Linguify? Linguify adalah aplikasi belajar bahasa asing yang terdiri atas bahasa Inggris, Jepang, Mandarin, dan Korea. Linguify bertujuan untuk memberi kemudahan dalam belajar bahasa asing dengan cara yang mudah, sistematis, dan terjangkau. Linguify menyediakan metode belajar yang dikemas melalui video, modul pembelajaran, kamus, dan kuis. Linguify dirancang untuk melatih pemahaman terhadap kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Linguify yaitu semua masyarakat Indonesia dari berbagai usia. Pengguna dapat mengunduh Linguify di Play Store, kemudian pengguna dapat login menggunakan email atau sosial media yang pengguna punya. Pengguna juga bisa memilih paket premium untuk membuka akses modul belajar yang lebih banyak. Pada bagian BusinessNet menurut EPI 2021, kecakapan orang Indonesia dalam berbahasa Inggris menempati urutan ke-80 dari 112 negara di dunia dengan skor 466 poin. Minat tersebut bisa mendorong masyarakat Indonesia untuk memiliki kompetensi dan kredibel untuk penutur bahasa di tingkat manapun. Linguify sebagai aplikasi yang fleksibel juga akan menjadi solusi kursus bahasa bagi pengguna dengan keseharian yang padat. Pada bagian business recruitment terdiri dari fungsional dan non-fungsional. Pada bagian functional recruitment, pengguna Linguify dapat mengakses modul pembelajaran bahasa asing. Pengguna Linguify dapat membuka video penjelasan materi pembelajaran bahasa. Pengguna Linguify dapat mengerjakan kuis bahasa asing. Pengguna Linguify dapat melihat progres belajar bahasa asing serta dapat mengakses kamus bahasa asing. Pengguna dapat mendaftar akun dengan email dan masuk ke akun yang telah dibuat dan dapat menginput data diri. Pengguna Linguify dapat memilih pembayaran transfer bank atau online payment untuk membuka akses premium serta dapat melihat riwayat modul yang telah dibuka baik modul gratis atau premium. Pengguna Linguify dapat mendapatkan layanan mereka serta dapat memilih level pembelajaran bahasa dan pembelajaran intermediate, upper intermediate, pre-advanced, advanced, atau upper advanced. Pengguna Linguify dapat membuat target pembelajaran serta pengguna Linguify Premium dapat mengunduh sertifikat menyelesaikan kursus bahasa asing, sedangkan pengguna gratis perlu membayar biaya tambahan untuk mendapatkan sertifikat. Sistem bank dan online payment dapat memverifikasi pembelian fitur premium, serta admin dapat memverifikasi pengguna. Pada bagian non-functional recruitment, pada yang pertama, operational recruitment. Sistem dapat beroperasi di sistem operasi Windows, iOS, Android, dan seluruh data di backup setiap 24 jam. Pada bagian performance recruitment, waktu maksimum untuk menampilkan hasil untuk setiap permintaan ke sistem adalah 2 detik. Sistem ini dapat diakses dalam mode desktop atau seluler, dan sistem dapat digunakan selama 24 jam non-stop. Pada bagian security recruitment, hanya admin yang dapat mengubah informasi dan dapat mengubah tampilan. Setiap member mendapatkan keamanan akun yang terjamin. Pada bagian usability recruitment, website user-friendly. Pada bagian business value terdapat 2 bagian, yaitu intangible dan tangible. Pada bagian intangible, yang pertama, kepuasan pengguna Linguify dapat meningkat karena dapat menggunakan layanan Linguify untuk belajar bahasa asing. Yang kedua, membantu masyarakat mengembangkan kompetensi bahasa asing dengan layanan yang diberikan Linguify. Dan yang ketiga, alur interface aplikasi yang mudah untuk dipahami.
Pada bagian tangible, yang pertama lebih hemat dibandingkan dengan kursus offline dan penghematan biaya transportasi untuk mendatangi kursus offline. Pada bagian special issue constraint, jika menggunakan Linkify dengan akun gratis, maka cukup banyak iklan yang akan mengganggu proses belajar serta terbatasnya akses pada modul pembelajaran. Pada bagian 2, sistem analisis dokumen. Pertama ada analisis data dan informasi. Pada analisis ini menjelaskan tentang informasi yang dikelola dalam sistem informasi Linkify, sumber data berasal dari mana, dan aplikasi yang dikirim ke aplikasi yang dikembangkan. Tabel berisi informasi tentang informasi Linkify. Yang pertama ada profil pengguna, yang kedua ada verifikasi pengguna, yang ketiga ada pemberian akses premium, keempat ada pembayaran, kelima ada proses belajar bahasa, keenam ada sertifikat, dan ketujuh ada pembelian sertifikat. Untuk informasi pengguna, datanya ada nama, email, status akun. Status akun itu bisa premium dan gratis, sumber datanya dari aplikasi Linkify. Lalu untuk verifikasi pengguna, datanya ada email, kode, dan verifikasi. Sumber datanya dari aplikasi pengguna Linkify, aplikasi di luar Linkify, email atau Yahoo. Lalu untuk pemberian akses premium, datanya itu ada harga, transaksi, bank, e-wallet yang dipakai. Sumber datanya aplikasi pengguna Linkify, aplikasi di luarnya ada GoPay, Dana, Flip, Kris, OVO, Shopify, dan lainnya. Yang untuk pembayaran, datanya ada nomor transaksi, harga, jenis pembayaran, sumber datanya dari aplikasi Linkify. Lalu proses belajar ada level, skor, dan modul juga dari aplikasi Linkify. Sertifikat, datanya ada nama, skor ujian, dan level, sumber datanya juga dari aplikasi Linkify. Lalu untuk pembelian sertifikat, datanya ada harga, transaksi, bank e-wallet yang dipakai, dan status akses. Sumber datanya ada aplikasi pengguna Linkify, aplikasi di luar Linkify ada GoPay, Dana, Flip, Kris, OVO, dan Shopify. Lalu ada analisis aktor. Analisis aktor di sini ada dua, pengguna dan admin. Admin itu adalah pemegang hak akses tertinggi untuk mengatur user dan role setiap pengatur privilege. Lalu ada pengguna, ini adalah aktor yang terverifikasi dan dapat menggunakan layanan Linkify untuk melakukan pembelajaran bahasa asing yang tersedia di aplikasi Linkify. Selanjutnya ada use case diagram. Nah, untuk pengguna ada profil pengguna, dia akan mendapatkan info profil berisi nama, email, dan status akun. Lalu ada pembelian akses premium. Ketika dia memilih akun premium, melakukan pembayaran, dan dia akan mendapatkan akun premium. Lalu saat pembayaran ini ada pembayaran untuk akun premium atau pembayaran untuk pembelian sertifikat. Nanti akan mendapatkan bukti pembayaran. Lalu ada proses belajar. Proses belajar ini akan menampilkan riwayat modul, level, dan skor dari kuis. Lalu ada sertifikat. Sertifikat melakukan ujian, mendapatkan hasil ujian, dan melihat sertifikat yang sudah dibeli, nanti akan menampilkan nama, skor, ujian, dan level. Pada pembelian sertifikat, menampilkan harga transaksi, bank e-wallet yang dipilih, dan status akses, membeli sertifikat, melakukan transaksi, dan mendapatkan sertifikat. Untuk admin, di sini ada memverifikasi pengguna, memverifikasi pembayaran, dan menginput soal. Lanjutnya ada use case description. Nah, untuk use case ID 1, ini use case name-nya adalah melihat profil pengguna. Proses owner-nya ada pengguna, terus last update-nya by Sabila, date create dibuatnya pada tanggal 20 Desember tahun 2022 dan update terakhir pada 20 Februari tahun 2022. Business aktornya di sini ada pengguna, terus deskripsinya use case ini menjelaskan tentang bagaimana aktor melihat profil pengguna dari sistem Linkify. Lalu ada precondition, di sini ada aktor pengguna sudah terdaftar ada di sistem Linkify. Lalu post condition ada aktor pengguna melihat profil pengguna. Lalu ada performance goals, yaitu melihat informasi profil pengguna. Lalu basic workflow-nya ada setelah login pengguna mengisi form email, setelah mengisi email pengguna akan menekan tombol verifikasi pengguna akan mendapatkan kode verifikasi. Lalu melalui email, setelah itu pengguna diminta untuk mengisi kode verifikasi pada form verifikasi sistem Linkify akan menampilkan status berhasil akun Linkify telah terverifikasi. Lalu ada alternative workflow.
Di sini, jika pengguna InguiFi tidak menggunakan email yang valid, maka pengguna bisa menggantinya dengan email dan mendapatkan kode verifikasi dalam waktu beberapa menit. Maka pengguna bisa merequest kode verifikasinya kembali. Lalu ada use case ID 1. Use case ini adalah melakukan verifikasi pengguna. Owner-nya adalah pengguna, update terakhir oleh Sabila, dan create dan data use-nya masih sama seperti sebelumnya. Di sini business actor-nya adalah admin. Deskripsinya adalah use case ini menjelaskan tentang bagaimana aktor admin memverifikasi pengguna di sistem InguiFi. Precondition-nya, aktor pengguna sudah terdaftar pada sistem InguiFi namun memerlukan verifikasi akun. Post condition, aktor pengguna mendapatkan kode verifikasi, perform goal-nya mendapatkan kode verifikasi kurang dari 5 menit. Lalu ada basic workflow-nya. Setelah login pengguna mengisi form email, setelah mengisi email pengguna akan menekan tombol verifikasi admin, akan mengirim kode verifikasi melalui email. Setelah itu, pengguna diminta untuk mengisi kode verifikasi pada form verifikasi. Setelah itu, admin akan melakukan pengecekan sistem InguiFi, akan menampilkan status berhasil akun InguiFi telah terverifikasi. Terus ada alternatif workflow. Jika pengguna InguiFi tidak menggunakan email valid, maka pengguna bisa menggantinya dengan email, akan mendapatkan verifikasi dengan beberapa waktu, dan maka pengguna bisa merequest kode verifikasi kembali. Lalu ada not dan issues-nya juga. Use case ini mempertimbangkan jika terjadi kegagalan pada sistem. Use case ID nomor 2 ini melakukan verifikasi. Untuk owner, last update by, date create, dan last update itu masih sama seperti use case sebelumnya. Di sini business actor-nya adalah pengguna. Deskripsinya, use case ini menjelaskan tentang bagaimana aktor pengguna melakukan verifikasi di sistem InguiFi. Lalu precondition-nya, aktor pengguna sudah terdaftar. Ada sistem InguiFi namun memerlukan verifikasi akun. Lalu ada false condition, aktor pengguna mendapatkan kode verifikasi, performa goal-nya mendapatkan kode verifikasi kurang dari 5 menit. Lalu password-nya, setelah login, pengguna mengisi form email. Setelah mengisi email pengguna akan menekan tombol verifikasi pengguna, akan mendapatkan kode verifikasi. Lalu email, setelah itu pengguna diminta untuk mengisi kode verifikasi pada form verifikasi sistem. InguiFi akan menampilkan status berhasilnya akun pengguna InguiFi telah terverifikasi. Alternatif workflow. Jika pengguna InguiFi tidak menggunakan email yang valid, maka dia harus mengganti email supaya mendapatkan kode verifikasi lagi dan bisa merequest verifikasi kembali. Lalu di use case ID ketiga, ini adalah membeli akses premium. Bisnis aktornya ada pengguna. Deskripsinya, use case ini menjelaskan tentang bagaimana aktor pengguna melakukan pembelian akun premium dalam aplikasi InguiFi. Lalu post condition-nya, aktor pengguna mendapatkan material premium, perform goals-nya mendaftar akun premium tanpa kendala sistem pembayaran. Lalu basic workflow-nya, setelah pengguna login ke aplikasi, pengguna bisa masuk ke menu pendaftaran akun premium. Pengguna akan diminta nomor rekening atau ID online payment system, akan memverifikasi pembayaran dari bank atau online payment system. Sistem memberi notifikasi bahwa akun premium pengguna telah diaktifkan. Pengguna dapat kembali ke menu dashboard dan menikmati material premium. Lalu ada use case ID keempat dengan riwayat pembayaran, dengan melihat riwayat pembayaran. Business aktornya ada pengguna. Use case ini menjelaskan tentang bagaimana aktor pengguna melihat riwayat transaksi. Performance goals dapat melihat riwayat transaksi. Basic word-nya, pengguna sedang berada di dashboard aplikasi. Pengguna bisa menekan setting. Setelah ada di menu setting, pengguna bisa menekan menu riwayat pembayaran pengguna. Pengguna akan mendapatkan kode verifikasi melalui email. Sistem InguiFi akan menunjukkan daftar riwayat transaksi pengguna. Lalu ada notes and issues-nya. Use case ini perlu mempertimbangkan jika terdapat kegagalan pada sistem perusahaan telekomunikasi. Lalu untuk use case ID kelima, melihat proses belajar. Bisnis aktornya pengguna. Deskripsinya, use case ini menjelaskan tentang bagaimana aktor pengguna melihat proses pembelajaran bahasa asing dalam aplikasi. Precondition-nya, aktor pengguna sudah mempelajari material dan mengerjakan kuis, lalu ingin melihat proses belajarnya. Post condition-nya, aktor pengguna mendapatkan laporan proses belajar. Performance goal memunculkan laporan kurang dari 3 menit. Basic workflow, setelah masuk ke akun pengguna, memilih menu progres belajar, pengguna yang telah membuka modul, video, dan mengisi kuis akan melihat daftar pengerjaannya pada laporan proses belajar dan pengguna dapat membuat dan menyimpan target pembelajaran. Lalu ada alternatif workflow. Jika pengguna belum memulai
ke daftar modul dan video. Note dan Jangan use-nya, nyetel lagu. user ini perlu mempertimbangkan jika sistem database. Use case untuk ID nomor 6. Itu adalah mengelola sertifikat. Bisnis aktornya adalah pengguna, deskripsinya. Use case ini menjelaskan tentang bagaimana aktor pengguna mengelola sertifikat hasil belajar bahasa asing di InggiWiFi. Lalu, precondition, aktor pengguna sudah menyelesaikan pembayaran dan mengerjakan tes akhir. Post-condition, aktor pengguna mendapatkan sertifikat kelulusan, perform goals, mendapatkan sertifikat yang accessible dan dapat diunduh tanpa kendala. Jika terdapat bug pada sistem sehingga sertifikat tidak dapat diunduh. Lalu untuk use case ID nomor 7 ada pembelian sertifikat. Bisnis aktornya pengguna, deskripsinya use case ini menjelaskan tentang bagaimana aktor pengguna melakukan pembelian sertifikat. Preconditionnya, aktor pengguna telah terdaftar ada sistem InggiWiFi namun memerlukan pembelian sertifikat. Lalu ada post condition, aktor pengguna mendapatkan sertifikat, perform goals-nya mendapatkan sertifikat yang accessible dan dapat diunduh dengan tanpa kendala. Basis work-nya, setelah masuk ke akun pengguna, memilih menu, sertifikat pengguna, melihat harga, melakukan transaksi, memilih bank e-wallet untuk pembayaran, dan mendapatkan status akses, pengguna dapat mendapatkan sertifikat. Alternatif workflow. Jika pengguna tidak mendapatkan akses, meski sudah membayar, admin akan membantunya. Jika saldo rekening tidak mencukupi, sistem akan menyarankan untuk metode e-wallet. Lalu ada user stories. Untuk ID, tipenya aktor dan apa yang di teks dan so that I can apa yang bisa dia lakukan sama apa yang didapatkan. Untuk pengguna membuka yang pertama untuk pengguna membuka material gratis belajar bahasa akan mendapatkan modul dan video pembelajaran bahasa asing untuk pembelajaran gratis. Yang kedua, pengguna mengakses kamus premium, berarti dia mengetahui arti dari kata bahasa asing. Yang ketiga, ada pengguna mendaftar akun premium, dia akan memiliki akses terhadap modul yang berisi belajar eksklusif dan sertifikat kursus. Yang keempat, ada pengguna membatalkan akun premium. Dia akan kembali ke mode gratis tanpa akses ke modul eksklusif. Yang kelima, ada pengguna membuka kuis bahasa asing. Akan mendapatkan menguji kemampuan bahasa asing setelah mempelajari materi. Pengguna memilih metode pembayaran untuk akun premium, mendapatkan opsi yang sesuai dengan pembayaran akun premium. Lalu pengguna membayar biaya sertifikat untuk pengguna gratis. Dia akan mendapatkan sertifikat khusus bahasa asing dan dengan membayar biaya administrasi. Lalu ada admin, dia ada verifikasi pengguna, dia dapat melihat daftar pengguna, admin, verifikasi pembelian modul premium, membuka akses modul eksklusif untuk akun premium, admin menginput hasil mengerjakan kuis pengguna. Ini memproses dan menginput hasil pekerjaan kuis oleh pengguna. Lalu selanjutnya ada activity diagram. Untuk activity login, pertama pengguna itu harus membuka halaman login, nanti sistem InggiWiFi akan menampilkan form login. Setelahnya, pengguna diharuskan memasukkan email dan password yang sudah didaftarkan. Nanti InggiWiFi akan memvalidasi email dan password. Ketika email dan password sudah valid, maka login sudah dapat membuka halaman selanjutnya. Jika belum, maka akan terus dilakukan pemasukan email dan password sampai terjadi validasi. Lalu untuk registrasi pengguna pertama akan membuka halaman utama, lalu membuka halaman registrasi, sistem akan menampilkan halaman registrasi. Lalu pengguna mengisi data diri, sistem akan mengirimkan kode verifikasi, lalu pengguna akan memverifikasi melalui pesan yang dikirim atau email yang dikirim, lalu sistem akan menyampaikan memvalidasi pendaftaran dan pendaftaran berhasil. Nah, untuk selanjutnya ada pembelian akses premium. Pertama, pengguna masuk ke dalam bagian akun, lalu sistem akan menampilkan akun user, pengguna akan memilih fitur premium, sistem akan menampilkan paket fitur premium serta harga, lalu pengguna akan memilih metode pembayaran, sistem akan menampilkan pilihan bank dan e-wallet, lalu sistem akan mendapatkan kode bayar dan pengguna akan melakukan pembayaran. Lalu untuk pembayaran,
Pengguna pertama akan melakukan pembayaran, kedua sistem akan menampilkan nomor transaksi dan harga. Nanti pengguna akan memilih metode pembayaran, sistem akan menampilkan kode bayar, lalu setelah pengguna melakukan pembayaran, sistem akan memvalidasi pembayaran dan pembayaran pun berhasil. Lalu ada proses belajar. Di sini pengguna menuju halaman source, lalu sistem akan menampilkan halaman source bahasa. Pengguna bisa memilih bahasa yang ingin dia pelajari, lalu sistem akan menampilkan level. Setelah itu pengguna akan memilih level dan sistem akan menampilkan modul pembelajaran dan pengguna dapat mengikuti pembelajaran. Lalu untuk activity diagram mendapatkan sertifikat, pertama pengguna akan menuju halaman kuis, lalu sistem akan menampilkan halaman kuis. Setelahnya, pengguna dapat memilih kuis dan sistem juga dapat menampilkan soal-soal di kuis. Pengguna mengerjakan kuis, lalu menyelesaikan kuis dan sistem akan menampilkan nilai skor. Lalu di sini pengguna dihadapkan pilihan untuk memilih mencetak sertifikat atau tidak. Jika memilih sertifikat, mereka akan diarahkan untuk melakukan pembayaran. Pada kelas diagram terdapat 7 kelas. Pada diagram pengguna terdapat ad user, nama, email, dan password. Verifikasi. Pada verifikasi terdapat kode verifikasi dan email yang mana setiap pengguna wajib melakukan verifikasi sebelum menggunakan aplikasi link Wi-Fi pada saat melakukan registrasi akun. Pada pembelian akses premium, pengguna bisa membeli beberapa kali jika akses premium sebelumnya habis. Pada pembelian sertifikat, pengguna bisa membeli banyak sertifikat dalam satu waktu. Pada pembayaran, pengguna setidaknya membayar satu bagian sertifikat maupun akses premium. Pada sertifikat, pengguna bisa memiliki setidaknya satu bagian atau satu sertifikat. Next. Pada profil pengguna diharapkan mengisi email dan password. Setelah mengisi email dan password akan dikirimkan ke registrars base. Jika tidak berhasil, pengguna diharapkan mengisi ulang email dan password. Jika berhasil masuk, pengguna akan diarahkan ke dashboard. Di dashboard, jika pengguna ingin membuat profil, pengguna mengklik bagian kanan atas. Untuk membuat profil, pengguna masuk ke pengaturan atau setting, lalu pengguna mengisi nama dan email pengguna. Jika pengguna tidak berhasil, maka pengguna diarahkan untuk mengisi email dan nama pengguna lagi. Jika berhasil, pengguna akan diarahkan kembali ke pengaturan. Pada verifikasi pengguna diarahkan untuk mengisi email dan password. Jika email dan password tidak valid, maka pengguna diharapkan untuk mengisi ulang email dan password. Jika berhasil, pengguna akan mendapatkan kode verifikasi melalui email atau Yahoo. Jika tidak dikirim, pengguna akan mengklik kirim ulang agar mendapatkan kode verifikasi yang baru. Jika sudah berhasil, maka akun email dan password akun email pengguna sudah terverifikasi. Next. Pada pembelian akses premium, pengguna masuk ke dashboard, lalu pengguna akan memilih fitur daftar akun premium. Setelah itu pengguna memasukkan nomor rekening atau ID online payment. Jika nomor atau ID payment tidak valid, maka pengguna diharuskan untuk memasukkan ulang nomor rekening atau ID payment tersebut. Setelah itu, sistem bank online payment akan memverifikasi pembayaran. Jika pembayaran gagal, maka sistem akan kembali ke halaman purchase akun premium. Jika berhasil, maka sistem akan menampilkan material gratis dan premium. Pada pembayaran, pengguna masuk ke halaman dashboard, lalu masuk ke setting. Setelah itu, pengguna diharapkan untuk bisa melihat riwayat purchase akun atau bisa memilih riwayat purchase sertifikat. Jika setelah itu, pengguna bisa melihat bukti transaksi premium atau sertifikat. Lalu setelah itu akan
sistem akan menampilkan bukti transaksi dan juga menampilkan bukti transaksi premium atau sertifikat. Next. Selanjutnya, jika pengguna ingin mengetahui progres belajar, pengguna masuk ke halaman dashboard, lalu pengguna masuk ke progres belajar. Setelah itu, sistem akan menampilkan progres belajar pengguna, mulai dari level, riwayat modul, dan skor quiz. Jika pengguna ingin membuka purchase sertifikat, pengguna masuk ke halaman dashboard, setelah itu masuk ke menu sertifikat, setelah itu sistem akan menampilkan purchase sertifikat, menampilkan sertifikat yang telah di purchase atau dibeli. Next, pada pembelian akun sertifikat, pengguna bisa login ke akun gratis maupun ke akun berbayar atau akun premium. Setelah itu masuk ke menu sertifikat. Setelah itu pengguna bisa memilih metode pembayaran sertifikat. Setelah itu sistem akan menampilkan sertifikat yang telah di-purchase. Next, pada ERD atau Entity Relationship Diagram, pengguna dan tabel verifikasi pengguna, relasinya adalah one to many. Pada tabel pengguna dan pembelian akses premium adalah one to many. Pada tabel pengguna dan pembayaran adalah one to many. Pembelian akses pada pembelian sertifikat adalah one to many. Pengguna dan sertifikat adalah one to many, dan juga pengguna dan pembayaran one to many. Pada matriks kewenangan data dan informasi, aktor admin yang memiliki informasi verifikasi pengguna dengan data email kode verifikasi. Sifat datanya adalah all atau semua user, memiliki kewenangan create, read, update, dan delete. Pada aktor admin, informasi menginput hasil kuis dan soal dengan data nama, level, dan skor kuis. Sifat datanya all atau semua user, dengan kewenangannya create, read, update, dan delete. Pada aktor pengguna, dengan informasi profil pengguna, dengan data nama, email, dan status akun. Sifat datanya adalah one atau satu user dengan kewenangan create, read, dan update. Pada aktor pengguna, dengan informasi pembelian akses premium, data daftar bank atau e-wallet atau juga harga, dengan sifat data one atau satu user dengan kewenangan read. Selanjutnya, perusahaan online payment dengan informasi pembelian sertifikat dan data daftar e-wallet atau harga, daftar bank e-wallet atau harga dengan sifat data one dengan kewenangan read. Selanjutnya, perusahaan online payment dengan informasi payment dengan data nomor transaksi dan nominal pembelian, sifat data parsial atau lebih dari satu user dengan kewenangan read. Selanjutnya, pengguna dengan informasi sertifikat, datanya adalah nama, skor tes, dan level dengan sifat datanya one atau satu user dengan kewenangan read. Next. Selanjutnya adalah bagian 3 atau sistem desain dokumen. Pada spesifikasi server, komponen hardware dan software yang akan digunakan oleh data center adalah 1. Isi operasi yang dimiliki oleh itu adalah RHEL 5, Windows Server 2008, Windows Server 2012. Yang kedua adalah sistem operasi open source yang diperbolehkan berdasarkan kompetensi pengelola DC adalah CentOS atau Oracle Enterprise Linux untuk server basis data. Yang ketiga, hardware yang digunakan adalah menggunakan virtual machine atau VM. Yang keempat, sistem basis data tersentralisasi di BIG menggunakan Oracle 11G R2 dengan lisensi yang selalu dimonitor statusnya. Yang kelima, web server open source yang digunakan adalah Apache Tomcat. Yang keenam, load balancer yang digunakan adalah Apache Load Balancer.
Next. Yang kedua adalah spesifikasi klien. Sistem ini dibangun dengan basis Android sehingga klien yang dipakai untuk mengakses sistem ini harus terkoneksi dengan jaringan internet maupun intranet BIG. Klien memerlukan instalasi aplikasi link Wi-Fi untuk mengakses sistem, sehingga spesifikasi klien didasarkan pada spesifikasi minimal Android yang digunakan pengguna pada umumnya. Spesifikasinya adalah pada sistem operasi pada PC kantor, yaitu Windows, Mac OS, atau Linux. Pada device klien, Windows, Mac OS, Linux, atau Android. Pada hardware, minimalnya adalah 2 GB, RAM HDD 300 GB. Pada device klien, RAM 2 GB, RAM HDD 300 GB. Pada software, pada PC kantor, Internet Browser, IE, Firefox, Chrome, Opera, dan Safari. Pada device klien, Internet Browser, IE, Firefox, Chrome, Opera, dan Safari. Baik, selanjutnya saya Nurul Afida akan mempresentasikan demo prototipe dari aplikasi yang kami rancang. Pertama, pengguna ketika membuka aplikasi akan ditampilkan halaman untuk mendaftar atau sign up. Pengguna diharuskan mengisi nama pengguna, email, dan kata sandi. Jika pengguna telah mendaftar akun, maka akan diharapkan untuk berkunjung ke halaman login, di mana pengguna tinggal menuliskan nama pengguna yang telah terdaftar, email, dan kata sandi. Setelah mengklik tombol masuk, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard atau home, di mana di bagian atas terdapat nama pengguna dan pengaturan. Jika diklik pengaturan, maka akan ditampilkan profil pengguna seperti avatar, nama pengguna, email, dan kata sandi. Lalu terdapat pengaturan umum seperti efek suara, mode gelap, misi teman, dan pesan motivasi. Di sini pengguna juga bisa mengganti kata sandi dengan mengklik tombol berikut dan memasukkan kata sandi lama dan kata sandi baru. Selanjutnya, di halaman dashboard terdapat di halaman dashboard terdapat kolom pencarian untuk mencari kata-kata dalam bahasa asing, dan juga pengguna bisa langsung menuju ke halaman kamus, di mana terdapat bahasa yaitu Inggris, Jepang, Mandarin, di mana pengguna dapat melihat kosakata dalam bahasa Inggris, Jepang, Mandarin, dan Korea, dan juga terdapat pilihan kelas kata, variasi, dan bidang. Selanjutnya, di bawah sini ada bagian dari course yang terakhir dibuka. Jika kita mengklik, akan diarahkan ke halaman course tersebut yang berisi kuis, modul, level, dan pilih bahasa. Di kursus ini adalah kursus dari bahasa Inggris level beginner. Jika kita mengklik bagian kuis, maka akan menampilkan kuis dari yang terakhir pengguna kerjakan. Di sini adalah soal 3, di mana ada gambar, soal dalam bahasa Inggris, dan opsi jawaban. Selanjutnya, jika kita mengklik modul, maka akan keluar deskripsi dari modul bahasa Inggris tingkat beginner, di mana ada deskripsi dan daftar materi yang bisa pengguna pilih. Selanjutnya, di bawah sini ada daftar materi dalam bentuk carousel. Di sini ada course bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, dan bahasa Korea. Pengguna bisa melihat lebih banyak ke halaman daftar kursus. Di sini ada course bahasa Inggris dengan level beginner dengan materi pronoun, possessive pronoun, singular, dan plural. Selanjutnya, di bawah ada promo pengguna baru. Jika kita mengklik banner tersebut, maka akan diarahkan ke halaman daftar premium link Wi-Fi Plus. Di halaman ini, pengguna bisa membeli akses tidak terbatas ke ratusan course, video, kuis, dan sertifikat profesional. Misalnya di sini ada paket pembelian diskon pengguna baru seharga 110.000 per bulan. Pengguna bisa membayar dengan e-wallet seperti GoPay dan Dana, maupun dengan m-banking seperti BCA, Bank BRI, dan BNI. Di bawah juga ada pembelian sertifikat di samping pembelian course. Selanjutnya, di bagian bawah ada navbar yang berisi 5 icon. Yang pertama adalah home untuk
pengguna beralih ke halaman dashboard. Yang kedua, ada icon untuk beralih ke halaman daftar kursus. Yang ketiga, ada icon untuk pengguna beralih ke halaman daftar premium untuk membeli paket-paket yang telah tersedia. Selanjutnya adalah halaman progres belajar, di mana di sini ditampilkan daftar course yang telah pengguna buka. Di sini ada course dalam bahasa Inggris, terdapat course pronoun, possessive pronoun, singular dan plural, dan juga course dalam bahasa Jepang. Di sini ditampilkan progres dalam bentuk angka, sehingga pengguna dapat melihat sejauh mana perkembangannya. Selanjutnya adalah upcoming test atau tes yang telah terjadwal untuk pengguna. Yang pertama, ada plural, di sini tes yang telah bisa dibuka, maupun ada tes selanjutnya yang masih terkunci. Selanjutnya adalah icon untuk menampilkan profil pengguna. Di sini ada avatar, nama pengguna, lokasi, daftar kursus yang telah terbuka, dan sertifikat. Di sini sertifikat pengguna belum tersedia, maka dari itu pengguna diharapkan untuk beralih ke halaman peer case. Lalu ada sertifikat, di mana di sini sertifikat pengguna belum tersedia, maka pengguna diharapkan untuk mengklik tombol peer case untuk diarahkan ke halaman peer case sertifikat. Di sini bisa membeli, dan selanjutnya akan diarahkan ke halaman daftar premium. Di sini pembeli bisa membeli sertifikat. Sekian demo prototype dari aplikasi kami. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Syafina. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.